Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Saud. Kami persilakan Bapak. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, Ibu biar sehat-sehat saja. Ya, puji Tuhan. Amin. Eh, Kita akan masuk share firman Tuhan, sama-sama belajar ya. Orang bilang ya, berbagi. Nah, saya suka berbagi supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya di bulan Desember ini, gitu ya. Bulan-bulan menutup tahun 2024, perjalanan hidup kita sudah cukup banyak, gitu ya, sehingga kita perlu melihat dengan baik, ya. Nah, temanya adalah jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita sudah sama-sama berbagi mengenai menjadi lebih baik ya di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya masuk jadilah kuat agar kita bisa mempertahankan kondisi yang baik dan bisa meningkatkannya semakin baik. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapak, di pagi hari ini kami mau bersama-sama berbagi kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu itu bukan saja menjadi pelita dan suluh bagi jalan kami, tapi menjadi pedoman untuk kami melangkah, sehingga setiap ayunan langkah kami ke depan dengan tindakan iman bersama Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati, karena itu merupakan bagian dari rancangan dan jalan Tuhan, bukan hanya sekedar rancangan atau jalan kami, tetapi menjadi bagian dari rancangan dan jalan-Mu. Sehingga oleh hal itu nama Tuhan dipermuliakan, dan kami menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, walaupun situasi dan kondisi kami mungkin belum sesuai dengan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari gambar ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa gitu ya, untuk menjadi kuat itu kita perlu latihan ya, latihan gitu ya. Ada gambar burung beterbangan itu bicara tentang Roh Kudus ya. Jadi artinya semuanya yang kita lakukan ini di dalam pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, supaya burungnya tidak terlihat terbang-terbang, saya ganti aja tampilannya. Gitu ya. Nah, oke. Saya ingin supaya kita juga melihat gambar ini dengan real ya. Seseorang yang memang ingin menjadi kuat memang perlu latihan. Nah, ketika latihan tentu ada panduan-panduan ya. Nggak sembarangan latihan itu, nggak sembarangan. Ya, bagaimana cara melatih pemanasannya, bagaimana harus istirahat, makanan gizinya bagaimana gitu ya. Supaya ketika melatih benar-benar menjadi kuat. Jangan malah ketika sudah latihan malah jadi sakit kan, badannya kurus gitu, lalu pulang jadi terluka. Nah, itu jadi tidak sesuai. Nah, ini yang penting kita ketahui. Nah, sekarang kita melihat slide yang kedua. Nah, ini penuh dengan gambar dulu untuk memberitahukan bahwa gambar ini banyak berbicara. Kalau mau menjadi kuat kata Tuhan Yesus, memang perlu ya pertolongan Tuhan. Nah, gambar di sebelah kanan ujung ini, ya tangan yang merangkul ini adalah gambar Natal di tahun 2021 atau 2022 ya waktu itu ya. Karena ada krisis jadi perlu bantuan. Nah, gambar ini berbicara kita harus merangkul, Yesus merangkul orang-orang. Kalau saudara besar ingat kembali gambar ini, dari hidung rambut semua itu gambar orang sebenarnya ya. Gambar orang yang menderita, gambar ini gitu ya. Semuanya adalah gambar-gambar orang yang sedang menderita. Nah, orang yang menderita ini ya harus dituntun oleh Tuhan Yesus menjadi kuat, sehingga ada anak tangga yang harus dinaiki ya. Walaupun kelihatannya sulit, nah perlu bantuan satu dengan yang lain. Artinya
Bapak Ibu menjadi kuat itu tidak bisa sendiri, ya. Selain Tuhan Yesus tentu juga butuh orang lain yang membantu, gitu ya. Terutama mereka yang bisa menggait. Artinya mereka sudah kuat dulu, jadi mereka tahu bagaimana membawa orang lain menjadi kuat, gitu ya. Nah, dia harus bisa melewati dulu. Kalau tidak kan repot. Jadi Bapak Ibu kalau pergi melihat ke gym ya tempat latihan itu, Anda akan melihat orang-orang yang badannya tegap-tegap tentunya. Karena mereka sudah terampil ya menjadi instruktur. Nah, jadi mereka yang akan melatih saudara bagaimana cara mencapai kekuatan tertentu, kaki, tangan, ya, semuanya. Jadi secara keseluruhan mereka sudah terampil. Jadi kalau kita dilatih oleh orang yang nggak terampil, maka dia instruktur yang buruk. Nah, Yesus bilang gini dalam Matius 23 ayat 3. Dia mengatakan bahwa karena kursi Musa itu sudah diduduki oleh orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki, di mana mereka itu hanya bisa mengajar saja, tetapi tidak bisa melakukan atau ya, sehingga Yesus bilang dengarkan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan tiru kelakuannya, karena mereka adalah orang-orang munafik, kata Tuhan begitu ya. Orang-orang yang hanya ingin dilihat dari luar, tetapi sebenarnya kondisi mereka tidak seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus tidak menginginkan murid-muridnya melakukan hal yang sama nanti, ya, ketika sudah berjalan ke depan. Karena Tuhan membentuk Musa sudah sangat luar biasa, gitu ya. Dia mencoba ingin membantu bangsa Israel, ya, dengan kekuatannya, tapi malah dia akhirnya terancam, dia lari kan, ya, sehingga dia ada di padang gurun Midian, lalu 40 tahun di sana, nah, lalu dia berjumpa dengan Tuhan, disuruh kembali, ya kira-kira gitu, sehingga pesan yang diberikan Tuhan kepada Musa, kursi Musa itu memang sama dengan saat ini kursi Yesus ya. Kursi Yesus itu artinya jabatan keimaman untuk mengajar dan yang lain membimbing atau disebut dengan gereja lah saat ini lebih gampangnya begitu. Tetapi dalam pertumbuhannya ya orang Farisi ahli Taurat itu menyimpang gitu ya, tidak lagi berfokus kepada ajaran itu ya dengan melakukannya sehingga mereka tidak bisa menjadi contoh. Dan tidak heran kita kalau Yesus Kristus Tuhan kita memberikan amanat agung ya yang terpenting salah satu itu adalah di dalam Matius 28 ayat 20 dan ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi mengajar untuk melakukan, bukan hanya berteori saja. Karena nanti kalau berteori, ketika ditanya, Pak, bagaimana cara melakukannya? Wah, ya itu dikembalikan kepada masing-masing lah. Kira-kira gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, oke. Okay. Itu gambaran dari sini menjelaskan. Nah, di dalam natsnya, Amsal 24 ayat 10, dikatakan demikian ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kekuatan ini kita butuhkan, gitu ya, karena ada kesesakan, ada masalah persoalan yang membuat kita bisa menjadi semakin lemah atau semakin kuat, gitu ya. Sehingga menjadi kuat ini sangat penting. Kita tidak bisa berandai-andai dalam hidup realita ini, gitu ya. Karena kalau kita berandai-andai saja, maka ya realita hidup tidak sesuai. Nah, ini menyebabkan kita ya menjadi masalah kepada orang lain, diri kita sendiri juga ya jadi masalah yang makin serius. Oleh sebab itu, karena dalam hidup ini selalu ada masalah yang datang silih berganti, apapun penyebabnya, Tuhan bilang jangan sampai kamu tawar hati. Jadi kalau tawar hati itu berarti makin lemah. Nah, tapi ya tetap semangat gitu ya. Nah, itu sebabnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Rasul Paulus menulis kepada muridnya ya untuk membimbing Timotius dia katakan sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan ya. Jadi kalau kamu tawar hati pasti ada rasa takut lah gimana ya. Udahlah gitu ya. Pasti kita akan mencari solusi yang lain menurut cara kita tidak lagi ya berdasarkan iman. Nah, Tuhan bilang melalui Rasul Paulus kepada Timotius, melainkan roh.
yang membangkitkan kekuatan. Saya sorot kekuatan aja dulu, gitu ya, tentang kasih dan ketertiban itu topik tersendiri. Jadi Tuhan bisa ya membangkitkan kekuatan kepada kita jika kita tidak tawar hati, gitu ya. Tidak putus harapan atau tidak mengintimidasi situasi yang sudah terjadi saat ini dalam diri kita sampai bulan Desember. Anda boleh dan saya boleh mengevaluasi kok sampai Desember ini cuman begini saja, ya nggak ada banyak pengaruhnya. Lalu tentu ada harapan nanti di tahun 2025 itu menjadi lebih baik. Tetapi harapan itu menjadi kenyataan atau tidak, nanti kita lihat, gitu ya. Kita punya punya kunci-kuncinya nggak bersama Tuhan. Nah, itu sebabnya di sini dalam Filipi 4 ayat 13 ya Rasul Paulus sudah mengatakan ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dia dapat menanggung karena Tuhan memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13 ini sebenarnya adalah realisasi dari Lukas 9 ayat 23. Ya, ajakan Yesus. Jangan lupa itu nggak mungkin diganti oleh Tuhan Yesus. Jadi barang siapa yang mau mengikut Yesus itu harus diingat betul ayatnya, ya. Dia harus memikul, menyangkal dirinya. Nah, ya dia harus bisa menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau kita dalam mengikuti Yesus sampai sekarang ini, ya, ayat ini tidak tertanam di dalam diri kita, biasanya kita nggak akan jadi apa-apa. Karena di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu menyangkal diri kita supaya jangan diri kita yang berperan. Kita tinggalkan Tuhan, gitu ya. Nah, kita harus berani memikul salib. Kalau tidak ya kita akan lari ya dari kenyataan dan nggak bisa mengikut Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang ketiga. Nah, jadilah kuat di dalam Tuhan ya. Jadi gambarannya itu sudah jelas ya tadi. Jadi ada orang yang olahraga itu latihan ibadah sudah jelas. Itu Rasul Paulus sudah memberitahukan kepada muridnya Timotius, kepada orang Kristen sekarang, kuat itu hanya bisa melalui latihan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7b itu ya, sampai 11. Latihan badani, nah ini gambar latihan badani bisa membentuk. Jadi kalau nggak dilatih nggak bisa. Rohani juga begitu. Jadi nggak ada rohani itu bisa hanya baca-baca buku, banyak ilmu, banyak pengetahuan, gitu ya, rajin ke gereja, gitu ya, mencatat-catat, gitu ya, banyak bahan khotbah, itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Tapi menjadi lebih baik kalau kita melatihnya, ya, mulai melakukannya, gitu ya, sedikit-sedikit tapi nanti makin bagus. Nah, dalam gambaran ini Bapak Ibu bisa lihat ya mengenai Daud dan Goliat. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan alih-alih gitu ya? Sebenarnya bukan alih-alihnya yang membuat Goliat itu kalah, tetapi penyertaan Tuhan. Karena semenjak Daud ini sebelum diurapi menjadi seorang raja, walaupun belum menduduki, dia menjadi gembala kambing domba dari ayahnya. Dalam perjalanannya itu di masa mudanya, dia sudah dilatih Tuhan, gitu ya. Dia bisa mengalahkan singa pertarungannya gitu ya sehingga dia tahu Tuhan menyertai dia. Nah, ketika dia menghadapi Goliat, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Kok Goliat ini merendahkan umat pilihan Tuhan kira-kira gitu ya. Lalu dia berani maju. Yang lain nggak berani karena apa? Ya saudara lihat aja Goliat badannya gede gitu ya. Dia terampil. Nah, tentara-tentara juga ya sebenarnya Raja Saul juga tinggi orangnya ya. Dia termasuk orang yang tinggi dari orang-orang pilihan orang Israel ya. Tinggi badannya. Tetapi lebih tinggi Goliat ya. Terampil perang. Nah, Goliat juga jago main tombak, main apa, main panah, semua juga dia bisa. Nah, Raja Daud ini belum bisa berperang dengan gaya begitu. Dia hanya bisa ya main alih-alih ini. Nah, tetapi dalam nama Tuhan dia bisa kalahkan. Kira-kira begitu ya. Ya, jadi dia dalam masalah harus menjadi kuat. Artinya apa? Bapak Ibu dalam masalah apapun kita, jangan lihat masalahnya itu yang paling penting. Sehingga Anda merasa kecil. Tapi lihatlah Tuhan. Ya, bahwa masalah itu kalau bersama Tuhan menjadi kecil. Apalagi kalau kita ingat ya 1 Korintus
13 ayat 10. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa sebenarnya, gitu ya. Tidak pernah melampaui kekuatanmu, kira-kira gitu ya. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Nah, Daud dikasih jalan keluar, Goliat tumbang. Nah, Bapak Ibu perhatikan gambar di sebelah kanan itu, ya banyak yang impossible ya, yang tidak mungkin. Tetapi karena kita bersama Tuhan, kita bisa melompati menjadi possible, ya menjadi mungkin. Jadi jangan sampai kita tahu ayatnya, tetapi kita nggak pernah menerapkannya. Nah, gitu ya. Kadang permasalahan orang Kristen itu yang paling utama sebenarnya bukan karena dia nggak tahu firman, gitu ya. Tapi firman itu dia tidak lakukan. Nah, kira-kira gitu. Kalau dalam ilmu kedokteran, sarjana kedokteran tahu teori-teori ilmu kedokteran. Tetapi karena dia belum mempraktekkannya menjadi dokter muda, koas gitu ya, untuk mendapatkan gelar dokter, maka dia nggak bisa. Nah, kalau dia mau mempraktekannya, ya masuk lagi jadi profesi dokter, maka nanti dia dapat gelar dokter. Jadi kalau gelar dokter itu dia mampu yang tadinya impossible jadi possible ya untuk hal-hal tertentu. Nah, tadi saya nggak bisa nih menjahit ya luka-luka begini, tapi karena saya sudah praktek dibimbing oleh mentor saya, dokter-dokter gitu ya, baik yang umum maupun spesialis selama di rumah sakit, saya jadi punya pengalaman dan bisa ya kira-kira gitu. Jadi impossible menjadi possible. Nah, ini jadi praktek gitu. Itu juga Yosua dan Kaleb ya. Yosua dan Kaleb ini juga begitu. Memang mereka lihat ketika 12 pengintai mereka dikirim, real memang yang 10 orang itu menyebut memang benar gitu ya, ada masalah yang berkubu. Tetapi yang 10 itu mengompor-ngompori gitu loh istilahnya ya, membusuk-busuki, membuat nyali orang menjadi ciut gitu kan. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat bahwa bukannya waktu kita masih di Mesir Tuhan memberikan keajaiban 10 tulah gitu ya. Bukankah ya laut aja bisa terbelah dua, kira-kira begitu ya. Jadi mereka melihat Tuhan lalu mereka bilang kita bisa mengalahkannya. Tetapi karena sudah goyah ya seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan bilang 40 hari kamu mengelilingi menyelidiki itu gitu kan. Nah, sekarang 40 tahun. Jadi di Tuhan hitung gitu ya. Satu hari, satu tahun. Jadi 40 tahun deh mereka kelilingnya. Jadi kadang-kadang kita itu menyelesaikan masalah karena cara pandang kita yang keliru, persoalan jadi panjang Bapak Ibu. Yang misalnya itu Tuhan bisa menyelesaikan, katakanlah kalau main bulan ya, sebenarnya nah ini 1 bulan juga bisa selesai. Tapi karena kamu bersungut-sungut begini-begini, ya itu nanti kalau dihitung-hitung 1 bulan misalnya berapa, misalnya ya ini contoh 30 hari bisa 30 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sering coba recheck gitu ya. Ada nggak doa kita itu yang nggak dijawab Tuhan kok panjang banget lamanya? Jangan-jangan itu masalahnya gitu ya, cara pandang kita yang keliru. Jadi ketika cara pandang kita bersama Tuhan ini kita rubah, maka gitu ya penyelesaiannya pun semakin cepat ya kira-kira. Nah, selebihnya yang lain nanti Bapak Ibu bisa lihat gambaran ini ya. Karena nanti bahan ini akan saya bagikan langsung. Oke, kita lihat slide yang selanjutnya. Nah, kita kan tahu firman Tuhan di dalam Yesaya 40 berupa, mengatakan demikian. Ini sering dipegang orang ya, orang-orang Kristen hamba Tuhan sering banget ya memegang ayat ini ya, ayat 29 sampai 31. Dia bilang gini, Tuhan memberikan kepada yang lelah ya dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tapi dia tetap aja lelah, malah jadi putus asa gitu kan. Orang-orang muda menjadi lelah, lesu, dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tapi kok nggak dapat kekuatan terus? Kira-kira gitu ya. Ya karena tadi cara pandangnya yang salah. Menantikan Tuhan, tetapi dengan cara yang keliru atau tidak tepat, akhirnya nggak didapatkan gitu ya. Kalau ditanya, Pak Dokter lagi ngapain? Saya menanti-nantikan jawaban Tuhan nih. Oh, kok menantikan mukanya cemberut begitu sambil ngomong begini, begini, begitu. Atau kok Bapak kalau memang menunggu, kenapa Bapak juga kok ada di sini ya sambil menunggu Tuhan, gitu ya. Nah itu jadi nggak cara menantinya nggak cocok gitu ya. Nah cara menantinya itu kita harus jadi kuat, melatih ya. Nah dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang itu tadi nyanyiannya ya. Tuhan selalu menolongku. Kok pertolongan belum datang ya? Gitu ya, selalu
menjagaku sehelai di rambutku. Dia tahu, ya. Tetapi dia bilang, kok saya bangun tidur lagi mandi, rambut kok rontok juga. Ah, Tuhan tahu, jangan-jangan karena samponya. Ya, kita bilang gitu ya. Nah, jadi padahal maksudnya tidak seserendah itu. Artinya apa yang terjadi dalam diri kita sebenarnya semuanya diamati oleh Tuhan. Ya, tinggal iman kita bagaimana supaya kita bisa ya mendapatkan hal yang baik. Nah, kita lihat seperti itu, ya. Nah, ini sangat berpengaruh. Firman Tuhan ini sangat berpengaruh dengan 4 jenis hati manusia, ya. Tahu ya perumpamaan penabur ya. Jangan lupa penabur itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu kalau mau melayani, membentuk diri sendiri dan membina orang lain, ya. Matius 13 sebagai penabur itu tidak boleh lupa. Kita harus semakin paham. Karena nanti gini, yang saya hadapi ini orang-orang yang akan mendengar firman Tuhan yang jatuhnya di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri, atau di tanah yang subur. Nah, yang diberkati itu di tanah yang subur. Begitu juga Bapak Ibu sekarang juga mendengar, bisa aja mendengar, menyimak. Ah, nantilah saya lihat bahannya, gitu kan. Karena bahannya saya ini sederhana banget. Semua orang bilang bahannya Pak Dokter, kalau kita udah baca ini firman Tuhan semua. Tetapi kalau dia menjelaskan, dia ya mempraktekkan kok beda, gitu ya. Nah, itu di situ letak istimewanya. Karena apa? Hubungan pengalaman kita bersama Tuhan yang akan menentukan ayat itu, ya. Di situ kekuatannya. Jadi kita harus mengerti. Oke, sekarang kita lihat ya apa yang pertama. Nah, untuk menjadi kuat itu, gitu ya. Yang paling awal pertama sekali itu adalah Kolose 2 ayat 6. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan eksegese sederhana dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 ya. Nah, jadi yang pertama sekali itu kalimatnya ini sangat sederhana. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, Pak, saya udah jadi Kristen, Pak. Terus, tetapi saya udah nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau baca Alkitab lagi, saya nggak mau lagi bersekutu, saya nggak mau berdoa karena begini, begini, begini. Nah, itu repot kan? Atau dia, Pak, saya udah terima Yesus, Pak, tapi saya kecewa, ternyata begini, begini, lalu dia mualaf, ya, atau mana lah, ya. Atau, Pak, saya nggak percaya firman, pokoknya saya ke gereja kewajiban saja, ya, tetapi untuk begini, begitu, enggak lah, gitu ya. Nah, jadi itu hanya agama saja. Nah, jadi solusi pertama itu adalah walau apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ambil tetap keputusan dalam pelukan Tuhan Yesus. Ya, karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Karena kalau Bapak Ibu tidak tetap di dalam Dia, nanti nggak bisa kuat, gitu. Ya, nggak bakal bisa kuat. Jadi harus tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi, Tahan tetap tersenyum. Nah, itu lagunya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Roma 8 ayat 35 sampai 39 garis besarnya gini. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari Tuhan Yesus apapun itu. Walaupun aku tidak mengerti saat ini tidak bisa memisahkan aku. Karena apa? Karena Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 berkata, karena kalau saya ada di dalam Dia, Dia di dalam saya, maka semuanya bisa berubah. Nah, sekarang masih di posisi saya di dalam Dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Salah satu contoh yang menarik yang akan saya bawa di sini misalnya adalah tentang Ayub. Bapak Ibu tahu tentang Ayub, ya. Ayub itu seorang yang hanya dari kata orang saja dia mendengar tentang Tuhan, hanya dari kata orang. Saya belum pernah ketemu Tuhan. Saya hanya dari kata orang saja atau dari khotbah atau dari apa. Saya percaya pada Yesus. Lalu dia melakukan firman Tuhan. Itu dia katakan di dalam Ayub 31. Jadi kalau mau mengenal Ayub dengan baik, Ayub 31 nggak boleh lupa. Karena itu yang membuat dia, Tuhan bilang, ya, tidak ada yang sebaik dan sesaleh Ayub. Gitu ya. Karena Ayub 31, itu yang dilakukan oleh Ayub. Maka itu yang menjadi pembelaan dia. Nah, tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sini, gitu ya. Ayub punya anak, punya harta, dia dekat sama Tuhan dalam gitu. Tetapi Bapak Ibu harus ngerti dalam hidup ini, iblis nggak pernah tinggal diam. Tuhan bisa mengizinkan. Makanya iblis itu ketika bertemu, dia bilang gini, apakah Ayub itu bisa tetap beribadah, artinya mengasihimu, ya, kalau dia punya masalah. Kan dia bisa begini karena engkau lindungi. Nah, kita kadang-kadang begitu, ya.
Nah, jadi ingat, jadi masalah dan ujian itu bisa datang dari mana saja. Akhirnya Tuhan bilang silahkan. Nah, saudara tahu persis, harta hilang, ya, anak-anak hilang. Kalau dalam kasus Ayub itu, ya, hartanya hilang oleh karena satu bencana, serangan-serangan musuh, katakanlah, ya. Nah, saudara bisa saja setelah mengikut Tuhan bangkrut, tidak dapat sumber uang hilang. Terus anak-anak kalau Ayub itu mati. Nah, tetapi saudara, anak-anak saudara tidak mati, tapi Anda putus hubungan dengan anak-anak. Ngerti nggak maksudnya ya? Anak-anak tidak menghargai, menghormati Anda. Jadi harus dilihat dari sisi seperti itu. Jangan bilang Tuhan jangan mati anak saya. Bukan itu persoalan intinya. Tapi Anda dengan anak nggak punya hubungan. Jelas ya? Nggak punya hubungan komunikasi, Anda dihindari, tidak suka sama mama, tidak suka sama papa, gitu ya. Pokoknya putus hubungan. Nah, ketika Ayub mengalami hal itu, memang dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Lalu akhirnya Ayub itu sakit. Nah, istrinya akhirnya, istri nggak mendukung, nah, kan repot lagi kan? Istri jadi lawan, kutuki Tuhanmu itu. Nah, apa kamu tetap? Jadi nggak mendukung, istrinya nggak mendukung lagi sekarang misalnya. Dia bilang, apakah kamu tidak bisa menerima yang buruk, hanya bisa menerima yang baik. Nah, Ayub menghadapi persoalan ini kan nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sampai bulan Desember ini mungkin banyak masalah yang dihadapi. Tetaplah di dalam Tuhan. Walaupun ada keluh kesah, nah, gitu ya, Tuhan maklum. Sehingga Ayub di pasal 3 dia mengutuki kelahirannya, gitu ya. Nah, itu kelemahannya Ayub. Jadi Ayub itu perkataannya benar. Anda dan saya boleh mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil, nggak apa-apalah nanti masa kita nerima. Tapi dia mengutuki, dia tidak mengucap syukur. Nah, disinilah ini kekurangannya dari Ayub, ya. Makanya kita Kristen harus mengucap syukur. Jadi di bulan Desember ini apapun yang terjadi kepada saudara, tetap terima kasih Tuhan. Nah, gitu ya, mengucap syukur gitu ya. Anda masih hidup. Nah, Ayub itu mengutuki kelahirannya. Ya, itu yang paling 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 sedih. Kita kadang-kadang begitu juga Bapak Ibu. Dalam keluhan kita mungkin nggak sampai gitu, tapi banyak orang yang mengutuki. Kenapa saya lahir di dunia? Kenapa Bapak Mama melahirkan saya? Kenapa nggak matiin aja waktu itu? Nah, kan gitu ya, sering kita dengar. Nah, kalau dalam kehidupan yang lain kita bilang gini, aduh Tuhan, kenapa aku menikahi istri seperti kau ini? Ya, kan kadang suka bilang gitu, itu juga suami, betul kan? Kenapa aku kita nikah dulu? Jelas ya, itu sudah mengutuki pernikahannya. Nah, gitu ya. Kita kadang loh, kenapa aku punya anak seperti kau ini? Aduh, kalau tahu kayak gini nak, kamu nak, oh bapak sepakkan aja dulu, gitu kan? Waktu kamu begini. Nah, kadang-kadang kita mengutuki, nah itu yang nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, Ayub itu kekurangannya dia. Lalu datang lagi temannya Elifas. Nah, dipertajam lagi. Nah, Elifas ini intinya agak sedikit nyakitin hati ya, nyakitin hati Ayub. Ya, kalau saudara baca di khususnya di pasal 4, dia bilang gini, Ayub kamu sudah mengajar banyak orang. Jadi Ayub ini yang saleh ini ternyata juga udah banyak ngajar orang, membimbing orang. Orang tanya, Ayub kenapa kamu bisa begitu ya? Mungkin dia khotbah ngajarin orang. Kan gitu ya, begini caranya, begini, begini, begini. Nah, lalu mereka, kamu yang ngajarin orang, ternyata kamu mengalami begini. Itu berarti kamu ini orangnya pasti bersalah. Nah, kira-kira gitu ya. Pasti kamu nggak benar. Kamu hanya pintar ngajar, tapi kamu tidak bisa melakukan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini teman-temannya yang ngomong begini. Padahal kejadiannya tidak begitu. Makanya Tuhan marah banget ya kepada sahabatnya. Anda nggak tahu masalahnya, lalu menghakimi Ayub. Nah, kira-kira begitu ya. Karena memang Ayub mengalami ini bukan karena kesalahan Ayub, gitu ya. Tuhan izinkan persoalan itu. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, kenapa Tuhan lakukan itu? Kita harus ingat Petrus ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas 22 ya ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus bilang, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, ya. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jadi iblis yang menuntut sehingga akhirnya dalam perjalanannya Simon Petrus ini dia sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya, Bapak Ibu tahu gitu ya. Itu
itu bukan maunya dia, karena dia bilang nggak mungkin aku melakukan hal itu. Tapi iblis sudah membuat sehingga akhirnya uh, Simon Petrus merasa tidak layak dan tidak pantas. Lalu Tuhan mengingatkan kembali. Ya, saudara tahu itu di dalam Yohanes 21, Tuhan datang khusus kepada dia. Ya, mereka lagi di perahu, udah merasa nggak layak. Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Tuhan Yesus bahkan memasak ikan sama mereka. Setelah mereka makan, ya Yesus bertanya, Simon Petrus, nah itu dia Tuhan pulihkan. Ya Tuhan, kira-kira apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Oh, sampai nangis dia. Ya. Kalau saya ingat itu, saya selalu juga ingat ke diri saya, karena Tuhan juga memproses begitu. Ya, Dokter Saud, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Gitu ya. Ya. Kamu kayaknya kecewa ya dengan keadaan itu ya. Nah, gitu ya. Kamu disakiti atau apa. Ya sedih Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Ayo, gembalakan domba-dombaku. Ya, kira-kira gitu ya. Tetap layani aku gitu. Nah, mari ikut ya. Akhirnya kita ikut. Jadi itu proses Bapak Ibu ya. Nah, jadi di pertama sekali jika Bapak Ibu mau jadi kuat, tetaplah di dalam Dia. Amin. Ya, nah, tetap di dalam Dia. Nah, ketika kita tetap di dalam Dia, perhatikan saya ngasih di sini Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kalau Yohanes 45 Bapak Ibu baca, ya, jika kamu di dalam aku, nah tetap ya, nah, dan firmanku atau aku di dalam engkau. Nah, makanya bagaimana supaya Tuhan di dalam diri kita, itulah yang kita bilang, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Gitu ya. Jangan hanya tetap. Berakarnya artinya bukalah hatimu. Terimalah firman yang Tuhan sampaikan itu. Ya, ibarat biji kalau ditanam, dia merespon unsur dari tanah karena ya, maka biji itu akan terbuka lalu keluar akarnya untuk menyerap sari makanan ya dari itu. Jadi kalau dia seperti pokok anggur, ya dia seperti ranting yang tertanam, maka ranting yang hidup itu akan menerima dari batang itu aliran-aliran ya kebenaran nutrisi-nutrisi sehingga dia bertumbuh dan berbuah. Jadi kita harus berakar. Nah, Bapak Ibu perhatikan, makanya saya katakan ya mengenai 4 penabur jangan lupa, karena kita sendiri nanti bisa tahu siapa diri kita. Nah, makanya dalam Matius 13 ayat 20 dan 21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, puji Tuhan, firman Tuhan sangat membangun. Misalnya kan suka kita ngomong gitu ya, luar biasa dan lain. Tapi Tuhan bilang, aku nggak butuh itu. Gitu ya. Aku ingin lihat apakah firman yang kamu dengar itu masuk nggak di dalam dirimu. Gitu ya. Kamu lakukan nggak itu? Kalau kamu nggak lakukan, walaupun banyak yang kamu terima yang bagus, kamu nggak jadi lebih kuat. Makanya nanti ketika ada masalah hari ini datang, nanti sebentar habis Zoom atau lagi Zoom, nah, kamu udah jatuh di luar, gitu ya. Nah, karena tidak diserap. Nah, di ayat 21 dikatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nah, gitu, sebentar saja. Wah, waktu Zoom, waktu dengar firman Tuhan di khotbah di gereja, waktu KKR, wah luar biasa. Tetapi apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, datang masalah dalam hidup saudara, firmannya buyar semua, ya. Lalu saudara melanggar lagi, ya. Nah, akhirnya hidup ini kok begini ya. Kita bilang gitu ya. Padahal Tuhan bilang, kok hidup ini begini. Kamu yang nggak berakar, nak hatimu yang nggak kamu buka. Makanya kalau kita buka Yakobus 1, ya, mulai ayat 18, 19, 20 dikatakan begini, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga marah, karena amarah itu tidak melakukan hal yang benar. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ada di dalam hatimu, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Sebenarnya kamu tahu, kamu bisa nggak marah begitu-begitu, nggak ngomel-ngomel, nggak ngomong-ngomong, nggak tunjuk-tunjuk. Karena kamu ada tahu firman di dalam hatimu, tapi itu nggak kamu mau lakukan, gitu ya. Nah, jadi karena kita sudah tahu sebenarnya, nah, itu ya. Jadi kita harus buka hati kita untuk firman Tuhan supaya kita jadi pelaku. Lebih baik melakukan sedikit daripada tidak sama sekali. Bisa makin banyak ya makin bagus, gitu ya. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua Bapak Ibu, setelah kita berakar, maka akan dibangun. Kita harus membangun diri kita. Kita bangun diri kita
Ya, misalnya, oh daunnya begini, terus batangnya makin bagus. Ya, kira-kira begitu. Kita harus mau bangun. Kan saudara lihat, kalau tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh itu makin lama makin tinggi. Betul kan? Ya, dia makin tinggi, berarti dia dibangun. Nah, kita bangun apa? Kita bangun di atas Yesus Kristus, artinya bangun atas firman Tuhan. Apanya, Pak? Ya lakukan. Apanya? Nah, kita kembali misalnya ke 2 Timotius 3 ayat 16 ya, kita tahu semua. Firman Tuhan itu kan mengajar kamu, iya saya udah tahu Pak, tadi saya berakar, saya diajar. Terus dinyatakan yang salah nggak dalam diri kamu? Iya ini salah. Nah yang salah itu diapain? Diperbaiki Pak. Ya perbaiki. Nah itu mana? Jadi ketika saudara membangun itu artinya saudara memperbaiki sesuatu yang memang ada yang kurang dalam diri kita. Ya, terus kita bangun itu juga untuk meningkatkan. Jadi yang kurang, yang salah, ya kita perbaiki. Nah, yang lain ya kita dididik menjadi lebih baik. Nah, kalau tidak, ya kita tetap sama aja. Sama aja saya dulu begini, sebelumnya begini, tahun yang lalu begini, sebulan yang lalu, kemarin, sekarang juga sama aja. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Pak, nggak sama Pak. Berat badan saya sekarang lebih lebih apa? Lebih berat. Ya, tinggi saya ya makin rendah. Nggak ada orang tua makin tinggi kan. Rendah karena dia makin mulai membungkuk. Kira-kira gitu ya. Tulangnya melemah. Terus apa badan saya menjadi kurus. Oh baju saya gini Pak. Dulu saya hanya sekolah SMA saja Pak, sekarang saya udah S1, S2, S3. Tuhan bilang bukan itu. Nah, gitu. Yang masalahnya adalah sejauh mana semua itu bermanfaat bagimu. Kalau itu pendidikan. Ya kalau tidak, hanya pengetahuan-pengetahuan saja. Nggak ada gunanya sayang. Tuhan bilang gitu. Harusnya itu menjadikan kamu. Kamu pergunakan semua yang kamu miliki itu untuk membangun dirimu. Nah, Nah, kalau sejalan waktu bagaimana? Nah, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 kan kita masih ada waktu dikasih Tuhan, belum belum akhir ya. Jadi kalau kita membangunnya itu dari rumput, dari kayu dengan tanah, kita terbakar menjadi rugi, saya udah rugi Pak ini. Ya udah robah aja jadi emas supaya supaya jangan kamu rugi lagi. Nah, kita robah ya. Makanya dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, misalnya ya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, perhatikan ini yang saya kasih warna pink, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kita harus perhatikan gitu ya. Jangan bangunan kita itu mudah terbakar. Kita udah pasti selamat Bapak Ibu, tapi kita rugi. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu di dalam Tuhan. Anda misalnya selamat kalau sudah bertobat. Bertobat aja syarat utamanya dulu, ya. Bertobat mengampuni orang. Lalu ya Anda membangun diri bagaimana? Ya Pak, saya rugi terus Pak. Saya kok ikut Tuhan rugi terus hidup saya. Orang lain berhasil kok saya rugi. Nah itu masalahnya di situ. Mau selamat di dunia ini rugi, hidupnya susah, atau mau selamat, hidup ini beruntung. Nah, pilih. Saudara kalau dikasih pilihan pasti ini. Satu, Ibu Nelly sama Ibu Tiar. Ibu karena sudah bertobat dan mengampuni orang, pasti selamat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kamu selamat, sukses di dunia, atau selamat, pilih nih, menderita di dunia, atau juga ya menderita itu tidak miskin, menderita itu banyak persoalan ya, rumah tangga berantakan lah, inilah anak-anak cerai berai dan lain-lain. Nah, yang ketiga apa? Selamat, tetapi kamu miskin. Nah, pilih yang mana? Semua orang pasti pilih. Tuhan, saya selamat, saya sukses semuanya, rumah tangga bagus dan juga ya hidup berkecukupan. Apakah mungkin bisa? Ya kembali ke kita, bukan ke Tuhan itu Bapak Ibu. Saya selalu bilang itu bukan ke Tuhan, ke kita. Apa yang kita buat ya kita yang meraihnya. Kan Tuhan tinggal memberkati saja. Amin. Ya Tuhan kan udah bilang seperti itu. Kenapa? Yesus bilang gini nak. Nih saya ingat ya. Kita tahu Yohanes 14 ayat 6 ya. Kan Yesus bilang, aku ini jalan. Kamu sudah benar bersama dengan aku. Nah, aku ini jalan. Bukan hanya sampai ke surga. Aku ini jalan. Ya. Tapi ketika kamu ada bersamaku di jalan, ya bersamaku, yang mulai dong hidup benar. Nah, karena aku inilah kebenaran. Nah, gitu. Jangan lagi udah di jalan yang benar bersama Yesus, tetapi tidak mau hidup benar. Nah, itu banyak orang Kristen. Pak, saya udah bersama Yesus. Oke, kamu udah di jalan yang benar. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali dalam Yesus. Iya. Terus apalagi? Ya itu aja, Pak.
Udah bertobat? Enggak, Pak. Hidup yang penting selamat, Pak. Lah kan Yesus bilang, aku bukan hanya jalan, tapi aku juga kebenaran. Oh, lupa Pak saya. Nah, gitu ya. Aku juga kebenaran, makanya di jalan itu kamu harus hidup benar. Nah, karena kamu mau hidup benar, makanya kamu hidup. Hidup itu artinya kamu berdampak bagi orang lain. Ya, kamu bisa bantu orang lain, kamu bisa jadi contoh, kamu bisa jadi teladan, kamu bisa jadi terang. Tapi kan banyak orang Kristen hanya aja di jalan, tidak mau benar, makanya nggak hidup. Maka orang bilang gini, dia sih memang anak Tuhan, nambah Tuhan, Pak. Iya, dia ngajar. Tapi apa? Hidupnya nggak benar, Pak. Saya nggak mau mencontoh dia. Nah, gitu kan? Dia malah nyakiti saya, gitu ya. Saya ditipunya. Nah, jadi kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan menipu orang-orang Kristen sesama umatnya, ya nggak benar lah. Dia sudah di jalan, tetapi jalan itu tidak membuat dia benar, maka kacau. Ya, makanya perlu dibangun. Amin. Dibangun apa? Di dalam kebenaran supaya dia hidup. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Ini sampai kelima saja. Ya. Nah, lalu apa yang ketujuh? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ini persoalan penting Bapak Ibu. Nah, kalau kita yang di The Power of Love ini kan, orang bilang ini, mana power of love-nya Bapak Ibu? Katanya love, mana powernya? Katanya kasih, mana powernya? Kenapa? Ada sedikit masalah, nah gitu ya. Ada sedikit ini goyah, gitu kan? Ada sedikit ini ya marah-marah dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, makin kuat ke dalam, gitu ya. Wah, batangnya juga goyah, tidak goyah ya. Ingat, kalau saudara baca Yesaya 61 di ayat 3-nya dikatakan Tuhan ingin agar saudara itu memperlihatkan keagungan Tuhan. Selain menjadi tanaman Tuhan ya, tanaman Tuhan itu kan indah, Tuhan pasti menatanya bagus. Tapi dia juga menjadi pohon tarbantin kebenaran. Pohon tarbantin kebenaran itu pohon yang ada di padang gurun yang akarnya itu kurang lebih sampai 20 meter ke dalam ya jauhnya, itu minimal. Sehingga pohon itu walaupun badai menerpa dia tetap aja berdiri. Ya, selain batangnya kokoh, akarnya sangat kuat. Gitu. Jadi gini, jadi kalau hati saudara makin terbuka kepada Tuhan Yesus, ya lebih dalam lagi, ingat ya, akar itu hati ya, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, gitu ya, lebih dari segala yang ada. Nah, makin dalam, Anda itu akan makin kuat. Itu buktinya. Jangan bilang, Pak, saya ini makin intim Pak sama Tuhan. Ah, Anda bohong. Kenapa kok bohong? Bohonglah. Kamu ada sedikit masalah aja udah goyah begitu. Kamu nggak usah dustain saya. Saya tahu. Nah, kalau tanya kenapa? Saya dokter loh. Kalau kamu sehat, saya ajak jalan nggak batuk-batuk. Kalau baru jalan, gitu ya. Nah, gitu. Berarti ada masalah di paru-paru kamu. Gitu ya. Jadi dokter itu kan urusan kesehatan nggak bisa dibohongi karena dia bisa mengikuti tanda-tandanya. Hal-hal rohani juga harus bisa diketahui. Kalau tidak, saudara membimbing orang lain gimana? Yang dibimbing nggak tahu pertumbuhan rohaninya. Harus bisa buat yang ini masih kanak-kanak, yang ini sudah dewasa. Kalau Anda nggak tahu itu nanti memperlakukan orang dewasa, kanak-kanak dia bilang, maaf Bu Tiar, saya ini orang dewasa, udah gede Bu, bukan anak kecil. Nah, kan kalau yang anak kecil diperlakukan, aduh ibu rohaniku, jangan perlakukan saya seperti orang dewasa, saya ini masih perlu susu Bu, gitu kan? Nah, paham ya maksudnya ya? Harus tahu, kalau tidak nanti salah kitanya. Makanya dikatakan oleh orang bijak di Amsal, walau apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau bertambah teguh, caranya gimana? Mata terus memandang ke depan, gitu ya. Ya, tetap arahnya, terus jalan bersama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amsal 13 ayat 13, jangan remehkan firman Tuhan. Itu maksudnya ya. Kalau tidak nanti kamu nggak tambah teguh. Benar nggak ya firman Tuhannya bilang begini ya? Emang sebegitu aja. Kamu jangan menafsirkan suka-suka aja. Harus pakai hikmat. Oh, teori-teori mulu. Ya kebanyakan teori. Terapnya aja Pak. Lakukan. Iman tanpa perbuatan itu tidak membawa hasil apa-apa. Tempuh jalan yang rata walaupun kamu disuruh belok-belok. Ya. Nah, tetap. Nah, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kayak mana caranya? Nah, Bapak Ibu tahu kan? Ya, kalau tempuh jalan yang rata gini, jika ya
Aku katakan ya, itu Matius 5 ayat 37. Jika tidak, tidak. Jadi rata terus jalannya. Terus kalau nggak menyimpang ke kanan, saya renungkan, saya perkatakan firman itu siang dan malam supaya aku bertindak hati-hati. Gitu ya. Ke kanan enggak terus aja. Nah, gitu ya. Maka kita akan berhasil dan beruntung. Maka orang yang kuat itu hidupnya jadi lebih baik, kesehatannya bagus, ekonominya bagus, pekerjaannya bagus. Ya, bukan sakit-sakitan. Ya, jadi kalau masih sakit-sakitan, rohaninya, ekonominya dan lain-lain, nah, itu perlu bertambah kuat lagi. Sudah kuat, tapi perlu tambah kuat supaya bisa melewati masalah itu, gitu ya. Kalau kita, Pak, saya sakit, Pak, suami saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit, Anda perlu tambah kuat lagi menghadapi penderitaan. Karena kalau ada orang sakit kan membutuhkan bantuan Anda, betul kan? Membutuhkan perhatian. Berarti Anda harus bertambah kuat untuk bisa merawat orang sakit. Tuhan bilang, jangan marah-marah. Ini papa, ini istri saya, ini anak, ini sakit-sakit mulu. Sebentar sakit. Emang nggak ada kerjaan yang lain. Udah mati aja. Kadang-kadang ada orang suka bilang begitu. Gitu kan. Tetapi karena orang sakit diizinkan Tuhan, apalagi itu keluarga kita kan. Sedangkan orang lain aja kita bilang kita mau merawatnya. Apalagi keluarga kita sendiri. Itu supaya kita bertambah kuat masuk Tuhan. Makanya kita bilang gini sama Tuhan, solusi kelima, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ya, suami saya, istri saya, anak saya sakit, ya, Engkau sedang melatih kami supaya bertambah teguh dalam iman, supaya kami begini, supaya gini. Itu udah makin kencang itu urapannya, ya. Tuhan akan memeluk Anda dengan erat, ya. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nanti Anda akan diberikan Tuhan beraneka ragam. Bisa-bisa renungan firman Tuhan diberikan kepada Anda. Karena ketika Anda memberikan hati merawat orang yang sakit, maka Tuhan bilang, ketika aku sakit, kamu merawat aku. Nah, gitu kan. Lalu ketika saudara lapar, saudara kan. Jadi semua itu mengajar kita. Ya, mengajar kita. Sehingga kalau kita memang mengucap syukur dalam segala hal, perhatikan baik-baik, itu terlihat dia bersuka cita enggak. Ya, orang yang mengucap syukur tuh dia bersuka cita. Jangan, Pak, saya mengucap syukur, Pak, terus mukanya beong gini. Kok wajah kamu penuh beban? Oh, iya, kenapa ya? Itu tadi mengucap syukur katanya. Itu saya salah lagi. Gitu ya. Nah, dia akan bersuka cita. Terus apa? Dia akan tetap berdoa. Dia doakan terus persoalannya itu sampai selesai. Sampai FUS namanya. Tahu FUS ya? Singkatan FUS ya. Pray until something happen. Ya, nah itu dia tetap berdoa. Terus yang terakhir apa Pak? Dia tidak akan memadamkan rohnya, gairahnya melayani, gairahnya ikut Zoom, gairahnya membaca firman Tuhan. Dia rohnya menyala-nyala terus, yaitu Roma 12 ya. Dia tetap aktif, ya, tidak goyah. Tapi kalau ini enggak, maaf Bapak Ibu, Ibu Gembala, Ibu Tiar yang saya kasihi. Ya kenapa? Karena saya ada masalah Bapak Ibu. Untuk sementara entah berapa lama saya nggak tahu dengan pasti saya nggak bisa dulu mengikuti Zoom ini gitu kan. Nah itu PR sama Ibu Tiar deh itu ya, kayak mana supaya menguatkannya ya. Nah, tahu-tahu besok dia hadir lagi karena ada hamba Tuhan yang menguatkan, amin ya. Bisa aja memang begitu, itu memang alami sekali Bapak Ibu. Kalau nggak gitu ya dia bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu kan pasti ada merasakan sesuatu juga. Nah ini 5 ini solusinya. Maka kita akan lihat sebagai penutup gini, ya, supaya Anda tetap bisa. Mari, kerajinan jangan kendor, ya, rohmu tetap menyala-nyala, bersuka cita, ya, dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nah, itu yang 11, 12, ayat 13. Walaupun Anda mengalami kekurangan kesulitan, ya ingat ya dalam Yesaya 58 gitu ya. Sekalipun engkau membutuhkan sendiri, engkau memberikan orang yang membutuhkan, bantulah kekurangan orang baik kudus. Usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan, ya, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi saudara harus menerapkan itu. Ini kita sebut dengan pelayanan kasih. Terus, kalau Anda mengalami intimidasi perilaku dari siapapun, berkati dia, jangan ngutuk, ya, berkati dia. Maka saudara akan, jadi ini ayat ini yang terakhir ini ya Roma 12 ini akan membuat saudara Roh Kudus bekerja itu sangat-sangat luar biasa dalam diri saudara. Kerajaan surga itu akan terus bergerak dalam hidupmu, bergolak terus, ya, membuat engkau tetap dalam hadiratnya. Kalau tidak ya akan mengalami kesusahan.
Kalau udah Pak, saya udah sempat Pak mengutuk dia, ya udah tarik lagi Tuhan, aku tarik lagi perkataanku. Ya kan 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 Ayub juga begitu ya, dia tarik lagi Tuhan, aku salah ya. Aku kenapa lah Tuhan ya, kok aku melihat masalah ini. Padahal tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan ya. Aduh, aku tarik Tuhan perkataanku, aku ya berlutut di kakimu. Aku berkati dia. Nah, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita perbaiki, ya jangan terintimidasi ya. Nah, oleh sebab itu ya mari ya Bapak Ibu ya jadilah pelaku firman Tuhan ya. Itu prinsipnya. Jadi pelaku firman Tuhan berakar bertumbuh semakin kuat sehingga saudara dan saya menjadi teladan ya. Jadi teladan ini bukan hanya dalam sikap perilaku kita, teladan dari kehidupan kita ya. Uh, kita bisa memberi, nggak mesti jadi kaya baru kita bisa memberi. Yang penting hatimu mau memberi, ya memberikan apa namanya di dalam komunitas kamu. Nah, saya berdoa komunitas The Power of Love ini terus semakin solid, semakin kuat ya di dalamnya, gitu ya, ya sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah-buah seperti harapan dari almarhum Pastor Surbakti. Ya, dia sering banyak bicara ke saya, ya. Ya, saya hanya bilang saya bisa membantu dalam hal ini, Pak. Ya, arahan bimbingan yang Tuhan sudah kasih ke saya, yang saya terapkan baik di Star Mission, di gereja dan lain-lain, gitu ya. Kiranya apa yang saya bagi ini bisa menjadi berkat, ya, mendorong Bapak Ibu. Jangan lihat orang lain, karena Tuhan nggak suka kita melihat orang lain. Tuhan bilang, lihat dirimu sendiri, lakukan. Nah, Petrus juga begitu. Di dalam Yesaya 5, di dalam Yohanes 21, dia bilang ini. Dia pengen tahu. Setelah Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku, dia lihat Yohanes. Dia bilang, Tuhan, bagaimana nanti hidupnya si Yohanes ini? Tuhan bilang, kamu nggak usah pikirin itu. Ya, pikirin dirimu sendiri, ikut aku. Gitu ya. Dia itu punya urusan sendiri sama saya. Jadi jangan sibukkan kita dengan orang lain. Sibukkanlah dengan dirimu, berbuatlah apa yang bisa kau perbuat, maka engkau akan menikmatinya. Amin. Ya, jangan gerasa gerusu dengan orang lain apa yang bisa dia perbuat. Misalnya, apalah nanti yang dibuat Ibu Nelly, gitu ya, di acara Natal ini. Nggak usah pikirin, buat aja apa yang kamu mau buat. Ya, dia nanti berbuat dengan apa urusannya dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa menghakimi orang atau ngapain. Ya, lakukan, maka engkau akan melihat berkat dan kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu. Amin. Dan 2025 ini, ya, dan Natal ini juga menjadi lebih indah. Kita bersatu dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ambil keputusan. Kami ingin menjadi lebih kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Agar hidup kami yang sudah baik menjadi lebih baik dan semakin baik. Dan hidup kami yang masih kurang jadi bertambah dan bertambah baik. Kami tidak izinkan iblis dan semua keadaan yang ada mencuri, membunuh, dan membinasakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Karena engkau telah berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10 sebagai gembala yang baik, bahwa engkau datang untuk memberikan kepada kami hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Itu yang kami rindukan bersama Tuhan. Agar kami semakin berdampak, agar terang kami semakin menyinar, agar garam kami semakin mempengaruhi orang lain, sehingga hidup mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita dan berjumpa bersama Tuhan melalui hidup kami seperti kami sudah berjumpa dengan Tuhan dan mengalaminya secara pribadi dalam keluarga dan dalam dunia pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.